Horas Madihita Saluhutna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKP Jemaat Lembang. Pada saat ini kita akan menggunakan liturgi khusus etnik Sumatera Utara dengan mengambil tema Gaya Hidup Kerajaan Surga, Sederhana Namun Bernilai dan Berdampak, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Paulus Husein, MTH. Namun sebelum kita beribadah, kita akan mendengarkan sebagian dari warta jemaat. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, maka berdasarkan rekomendasi tim gugus tugas COVID Kecamatan Lembang dan hasil rapat majelis pada hari Jumat 17 Juli 2020, maka majelis memutuskan bahwa kebaktian minggu di gereja akan dimulai pada awal Agustus 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan ibadah akan dibagi menjadi 3 sesi. Kebaktian 1 pukul 8 pagi sampai dengan 9 pagi yang dihadiri oleh jemaat sektor 3. Dan kebaktian kedua pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang yang dihadiri jemaat dari sektor 2. Dan kebaktian ketiga pukul 3 sore sampai 4 sore dihadiri oleh jemaat sektor 1. Adapun bagi jemaat yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti kebaktian secara daring atau online yang akan dibagikan pada pukul 10 pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai kebaktian pagi hari ini, kita akan memasuki saat teduh.
Atong hamu nahina holongan, beta mahita marsoba lau mamuji dohot pasangapon tuhata debata. Roma hita akan nahinga holongan, dia sini rohani debata, jongjong mahita rap maredde lagu arbab. Sanggap di Tuhan, haleluya sepuji aku, Tuhan pasangaku aku warnai, tu selalu tak kuning-kuningan inen pakeonku baik pujian nauli, oh pakeonku masarune, rap dohotuku mardoman odap, oh rap Baiklah, kita akan bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan dalam ibadah ini dengan membawa keyakinan kita bahwasanya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-21 yang akan dibacakan dalam bahasa Karo. Demikian firman Tuhan. Labo kerina kalak si erlebu man bangku o Tuhan Tuhan bengket kubas kini rajan surga tapi kalak singelakoken rikutken singena ate bapangku i surga ngebengket kubas kini rajan Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita yang akan kita awali dengan saat teduh. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan menyanyikan pujian yang akan diambil dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku.
kadunga topot mawon Yesus Tuhan begi angguku rodo tua kadunga topot mawon Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan Alkitab kita, yaitu dari Injil Matius pasal 13, ayat 31 sampai dengan 33, dan kemudian dilanjutkan ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-52. Mari sebelum pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih pada kesempatan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Kau curahkan kepada setiap kami, baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah kiranya hikmat Tuhan menolong kami, bukan hanya untuk memahami firman-Mu, tetapi juga dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33 bagian yang pertama. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Kemudian yang kedua dari ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan
dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang mendengar firman Tuhan, memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Horas. Maju-maju. Yahobu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah merupakan minggu terakhir dalam rangkaian Bulan Budaya ya di Jemaat GKP Lembang, dan khususnya saat ini budaya dari Sumatera Utara. Nah, semoga apa yang dilakukan pada Bulan Budaya ini juga memberikan sebuah semangat ya kepada kita semua bahwa dalam keberagaman kita tetap satu ya di GKP Jemaat Lembang ini. Dan walaupun sederhana apa yang kita lakukan, tetapi ini adalah merupakan sebuah nilai yang ingin kita tunjukkan bahwa betapa terbukanya Gereja Kristen Pasundan itu terhadap berbagai latar belakang dari warga jemaat. Kita sangat mengapresiasi dan menghargai itu melalui Bulan Budaya ya, sehingga setiap minggunya itu secara bergantian budaya dari etnik-etnik yang menggambarkan jemaat Tuhan yang ada di GKP Lembang ini mewarnai dalam setiap pelaksanaan kebaktian-kebaktian ini. Semoga ini juga akan menjadi berkat bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saat ini mungkin berada di rumahnya masing-masing. Semoga kita semua tetap sehat selalu ya. Jaga kesehatan kita di masa-masa pandemi ini. Walaupun juga kita tentu ada aktivitas-aktivitas yang tetap kita lakukan, namun protokol pandemi tetap menjadi bagian yang harus kita patuhi bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini mengangkat sebuah tema tentang gaya hidup. Nah, berbicara soal gaya hidup, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, pasti kita mengetahui ya dalam kehidupan sehari-hari pun juga ya ada banyak gaya hidup yang ditawarkan ya. Namun saat ini kita akan berbicara soal gaya hidup berdasarkan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Utamanya adalah gaya hidup kerajaan surga itu seperti apa sih? Nah, ini yang menjadi tema kita pada kesempatan saat ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sangat menarik bahwa dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini diangkat kembali perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam kesempatan saat ini ada 4 perumpamaan ya yang diangkat oleh Tuhan Yesus untuk memberikan sebuah gambaran bahwa dalam kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kerajaan surga itu seperti apa yang harus dilakukan. Nah, ternyata kesimpulannya gaya hidup kita ya sebagai bagian dari kerajaan surga ini sangat sederhana, namun ternyata dalam kesederhanaan ini jangan diartikan kita tidak akan memiliki sebuah dampak ya, tetapi justru dalam kesederhanaan ini kita tetap memiliki nilai dan justru memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Nah, apa itu yang dimaksudkan? Nah, yang pertama, sebagaimana bacaan firman Tuhan kita tadi, kita berbicara soal perumpamaan biji sesawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, nah di sini diungkapkan bahwa biji sesawi itu adalah merupakan biji yang paling kecil ya di antara segala jenis biji-bijian yang ada. Nah, besarnya itu kira-kira 1 mm. Jadi kira-kira seukuran dengan kepala jarum pentul gitu ya.
Nah, tentu di sini kita bisa melihat ya bagaimana ternyata biji sesawi yang kecil ini ya ternyata ia bisa tumbuh dan kemudian ia memiliki ketinggian yang bisa mencapai 2 sampai 3 meter bahkan melebihi tanaman yang lainnya. Nah, dikatakan juga dalam bacaan firman Tuhan kita rupa-rupanya biji-bijian sejenis biji sesawi ini yang ketika ia tumbuh bahkan ia bisa menjadi sebuah pohon. Nah, ketika menjadi sebuah pohon, burung-burung pun dapat bersarang di atasnya. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita bisa melihat walaupun kecil tetapi ternyata bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hal inilah yang diingatkan kepada kita. Gaya hidup kita itu harus senantiasa terus bertumbuh dan berguna bagi sesama seperti biji sesawi yang kecil itu. Walaupun kecil, tadi dikatakan ia dapat tumbuh menjadi pohon, ya menjadi tempat untuk bersarang burung-burung dan juga bisa menjadi tempat berteduh. Ukuran kecil ini tidak menjadi persoalan, asalkan kita terus bertumbuh dan juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Nah, inilah hal yang sangat penting juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Kadang-kadang kan kita merasa, aduh saya mah apalah gitu ya. Saya mah tidak bisa apa-apa, saya mah hanya orang kecil. Nah, jangan kita memiliki sikap yang kemudian menjadikan kita rendah diri. Tadi dikatakan, ya biji sesawi sekalipun ia yang paling kecil, tetapi ternyata ia bisa tumbuh, ia bisa tinggi dan kemudian berdampak bagi yang lain. Nah, hidup kita pun juga sebagai orang-orang yang hidup di dalam kerajaan sorga harus memberikan keteladanan dan juga harus memberikan dampak seperti biji sesawi itu. Kecil bukan soal hal yang kemudian harus menjadikan kita rendah diri dan merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi bagaimana kita bisa terus bertumbuh, meyakinkan, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, dan di dalam Tuhan kita pasti akan menjadi berkat bagi sesama. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di sini juga Tuhan Yesus menggambarkan hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Apa itu ragi? Ragi ini adalah suatu yang biasanya dipakai oleh para perempuan di Palestina untuk membuat roti, ya. Pastinya juga ibu-ibu ya di dalam kehidupan kita saat ini pun juga tahu apa itu ragi dan biasanya dipakai juga ya baik itu untuk membuat roti ataupun juga membuat tape gitu ya dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa para perempuan di Palestina pada saat itu juga mereka memakai ragi. Ya, untuk apa? Ya, biasanya mereka memasukkan sedikit ragi ke dalam 3 sukat. Nah, di sini yang menjadi bacaan kita. 1 sukat itu kira-kira 12 liter. Artinya kalau 3 sukat berarti kurang lebih 36 liter. Tetapi ragi yang sedikit itu ya ternyata ia bisa menghamirkan tepung yang tadi banyaknya itu 3 sukat atau 36 liter. Nah, di sini memberikan sebuah gambaran, ragi walaupun sedikit ya dibandingkan dengan tepung yang banyaknya seperti itu tadi, tetapi pada akhirnya ragi bisa memberikan warna, bisa mempengaruhi, berdampak pada tepung itu sehingga adonan tersebut menjadi khamir seluruhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang berdampak dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Namun tentu saja jika dilakukan dalam kebenaran terang firman Tuhan. Seperti halnya biji sesawi yang kecil, tetapi di kemudian hari ia dapat menjadi tanaman yang lebih tinggi daripada tanaman yang lainnya. Kecil, sederhana, tetapi mampu mengubahkan hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, hal inilah juga kiranya yang menjadi contoh, menjadi teladan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan merasa diri kita kecil, jangan merasa diri kita, aduh saya mah tidak pendidikannya tidak tinggi, aduh saya mah orangnya tidak punya apa-apa, ya.
kemudian merasa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan seperti itu. Jadilah seperti biji sesawi, jadilah seperti ragi. Walaupun kecil, walaupun sedikit, tetapi ia bisa memberikan dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya dalam konteks kehidupan kita di jemaat ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peran serta kita dalam kehidupan jemaat ini juga memiliki dampak yang besar pastinya. GKP Jemaat Lembang pada saat ini bersyukur kita memasuki usia ke-65 tahun. Sebuah perjalanan yang tentu cukup panjang sudah dilalui ini. Jemaat GKP Lembang tidak bisa ada seperti saat ini kalau tidak ada topangan, kalau tidak ada dukungan dari semua jemaat. Sekali lagi, dari semua jemaat. Artinya apa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Artinya setiap kita pasti punya peran. Walaupun kita perannya itu, saya mah tidak bisa menjadi majelis, saya tidak bisa menjadi pengurus di komisi-komisi. Tetapi kesetiaan Bapak Ibu, kedatangan Bapak Ibu dalam kebaktian-kebaktian, mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan, ini juga adalah merupakan sebuah peran yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat. Dengan kehadiran, dengan aktifnya kita dalam berbagai kegiatan, walaupun kita tidak menjadi pengurus, tidak menjadi majelis, ini juga adalah sesuatu yang bernilai penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perumpamaan biji sesawi dan ragi ini mengajarkan kepada kita semua. Apapun peran yang dapat kita perbuat, apapun peran yang bisa kita lakukan untuk gereja ini, lakukanlah. Sekalipun kita hanya hadir, sekalipun juga mungkin kita hanya bisa memberikan apa yang bisa kita lakukan. Dengan memberikan dukungan-dukungan, dengan memberikan berbagai hal yang mampu kita lakukan untuk menopang segala kegiatan-kegiatan di jemaat di tempat ini. Nah, selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, perumpamaan yang ketiga, Tuhan Yesus di sini menggambarkan hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam, ya, dan kemudian sebagai mutiara yang berharga. Nah, di sini bagi Tuhan Yesus hal kerajaan surga itu juga adalah seperti orang yang mencari mutiara yang indah. Nah, di sini disebutkan, ya, begitu besarnya keinginan dia untuk mencari mutiara itu sehingga ia rela mengorbankan semua yang dia miliki untuk memperoleh mutiara itu. Bahkan dikatakan sekalipun ia kemudian menjual seluruh miliknya, tetapi ia melakukan semuanya itu karena memang ada sebuah tujuan, ia untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dalam kehidupannya, yaitu mutiara itu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa perumpamaan tentang harta terpendam ini dan mutiara yang berharga ini mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan rela, dengan meninggalkan segala sesuatu, maka mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka adalah seperti orang yang menemukan harta yang tersembunyi. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Orang mungkin akan menertawakan dia yang menjual seluruh harta untuk membeli ladang untuk bisa menemukan mutiara itu, untuk menemukan harta yang terpendam itu. Tetapi orang yang membeli ladang itu pun juga mungkin ia akan tertawa dalam hatinya, menertawakan kebodohan orang-orang yang menertawakan dia. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hal ini juga memberikan sebuah penegasan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur bahwa kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah meyakini dan beriman kepada Yesus Kristus, maka bersyukurlah itu dan kemudian peliharalah itu. Karena itu adalah harta yang tidak ternilai. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh anugerah, kasih, dan pengampunannya. Oleh karena itu pada saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersyukurlah kita.
Sekalipun mungkin ada orang-orang yang menertawakan kita. Sekalipun juga mungkin ada orang-orang yang melihat kita sebelah mata karena iman kita. Kita tidak perlu kemudian dengan hal-hal itu menjadikan kita jadi putus asa, menjadikan kita merasa bahwa kita telah melakukan hal yang salah. Tidak. Yakinlah dengan keputusan kita untuk mengikuti Yesus adalah pilihan yang benar, pilihan yang baik. Karena kita sudah menemukan harta yang terpendam itu, mutiara, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus selanjutnya juga adalah tentang hal kerajaan surga itu seperti pukat. Perumpamaan ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, sesungguhnya Tuhan Yesus hendak menggambarkan tentang situasi dan kondisi akhir zaman. Bagi Tuhan Yesus, akhir zaman itu adalah merupakan seperti digambarkan ketika seorang nelayan sedang mengumpulkan tangkapannya di dalam pukat. Ia memasang pukat di laut, lalu kemudian ia menangkap ikan, dan setelah itu ia kemudian menarik pukatnya itu ke tepian pantai, dan kemudian ketika tiba waktunya ia akan mengeluarkan semua tangkapan ikan-ikan di dalam pukat itu, dan kemudian ia akan memilah-milah ikan-ikan yang baik, ikan-ikan yang bernilai tinggi ia kumpulkan, tetapi ikan-ikan yang tidak berguna kemudian ia buang. Nah, perumpamaan tentang pukat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, mengajarkan bahwa situasi akhir zaman itu akan pada saatnya akan terjadi pemisahan antara orang jahat dan juga orang baik. Akan ada penghukuman bagi orang yang jahat yang tidak mau bertobat, dan akan diberikan anugerah keselamatan kepada setiap orang yang setia sampai akhir. Nah, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan lautan itu tidak lain adalah dunia ini, dan pukat itu tidak lain juga adalah gereja. Sama seperti pukat harus ditebarkan ke tempat yang dalam, maka gereja Kristen Pasundan, dan khususnya Gereja Kristen Pasundan Jemaat Lembang juga tetap kita harus memiliki kerinduan untuk terus mewartakan Kristus di dalam kehidupan kita. 65 tahun sudah dijalani oleh Jemaat GKP Lembang. Nah, disinilah juga kita diingatkan agar kehadiran jemaat-jemaat di sekitar wilayah Lembang ini, kiranya kita juga terus dapat mewartakan Kristus di dalam sikap dan tindakan kita. Ini juga menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita untuk menyaksikan Kristus secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian kita bisa melihat bahwa gaya hidup dalam kerajaan sorga ini adalah merupakan gaya hidup dalam kesederhanaan. Seperti biji sesawi yang kecil, ragi yang walaupun sedikit bisa mengkhamirkan. Seperti tadi ya, harta yang tersembunyi, ya, orang yang mencari mutiara, dan juga seperti nelayan yang kemudian dia berkaitan dengan pukat yang kemudian untuk menangkap ikan, dan kemudian dia memilah-milah ikannya itu. Sekali lagi, ini adalah merupakan contoh-contoh gaya hidup kesederhanaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi semuanya ini ternyata memiliki nilai yang sangat berharga dan memiliki dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, hendaklah kita juga dapat menjalani kehidupan yang bermakna dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun adanya. Termasuk juga jemaat GKP Lembang mensyukuri akan penyertaan Tuhan di usianya yang ke-65 tahun ini, kiranya juga tetap dapat memberikan dampak yang positif tentu saja, bukan hanya bagi jemaat, tetapi juga bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan biarlah kiranya kasih Tuhan di dalam Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Sekali lagi, apapun peran kita, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Mari kita lakukan peran itu dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak Tuhan. Maka pada akhirnya akan berdampak dan bernilai berharga bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama.
diucapkan bersama dengan menggunakan bahasa Batak Toba. Kita ucapkan demikian. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosani, na tumoppa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sian todi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang. Na tuat tu banua torudung ditanom, na naik tu surgo di hari patoluhon, lau hudul di siamun ni debata Jehovah. Di sido ibana pa imamulak sogot tu tanoon, menguhumi halak na mengolu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot dihasesahan ni dosa, dohot dihatai namando, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, rodi hangoluan naso rasuda. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Persembahan pada hari ini akan diiringi oleh nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 367 bait 1 dan 2, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan hari ini kami jemaat-Mu boleh bersukacita dengan memberikan persembahan dari sebagian kecil apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Kau yang berkati agar persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah majelis jemaat yang mengelola pun boleh mempergunakannya dengan sebaik mungkin dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami terima kasih untuk setiap berkat-Mu bagi kehidupan kami. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu melalui perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kami dapat belajar gaya hidup kerajaan sorga yang sederhana tetapi bernilai dan berdampak. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau di dalam Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini. Dan saat ini kami juga menyatukan hati kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikanlah kesehatan, berikanlah kesukacitaan di dalam hari demi hari yang dijalaninya. Demikian juga untuk saudara-saudara kekasih kami yang dalam masa-masa pemulihan oleh karena kondisi kesehatannya, Tuhan tetap selalu juga menguatkan, memelihara kehidupan mereka dan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga pada akhirnya juga akan mendatangkan kebaikan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga ingin berdoa saat ini ya Bapa, untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami pergumulan, baik di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha, anak-anak Tuhan dalam proses pendidikan, mencari pekerjaan, pasangan hidup, keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran buah hati, mereka yang sedang bergumul di dalam iman. Tuhan, Kau teguhkan dan kuatkan mereka dalam setiap keberadaannya. Tangan kasih Tuhanlah yang menopang dan menguatkan dan memberi jalan yang terbaik di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami juga boleh menaikkan syukur kami untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah kesehatan, berikanlah kesukacitaan di dalam hari demi hari yang dijalaninya, terlebih melalui anugerah usia yang boleh Tuhan tambahkan ini akan menjadikan kehidupan yang dijalani oleh saudara-saudara kekasih kami ini juga akan semakin lebih bermakna lagi, baik bagi Tuhan maupun juga sesama. Bapa Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan dan rencana-rencana di jemaat-Mu di GKP Lembang ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu meneguhkan dan menguatkan. Proses pemilihan majelis jemaat dan PPJ, kami juga ingin berdoa untuk rencana-rencana pengembangan, pembangunan di tempat ini. Kami juga ingin berdoa untuk rencana pelaksanaan kebaktian secara onsite pada bulan Agustus nanti, agar kiranya Tuhan memberkati seluruh rencana-rencana ini, agar pada waktunya juga semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk berbagai upaya-upaya penanganan pandemi COVID-19, agar kiranya Tuhan Kau memberkati segala usaha pemerintah bersama dengan gugus tugas untuk menekan laju dari penyebaran pandemi ini, terlebih juga upaya penanganan agar benar-benar berdampak sehingga pada akhirnya kehidupan kami akan benar-benar pulih kembali seperti sedia kala. Sekalipun saat ini dalam masa adaptasi kebiasaan baru, kami juga harus beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi yang ada, terlebih juga kedisiplinan kami, agar kiranya Tuhan juga menolong dan menguatkan kami untuk bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Bapa Allah yang Maha Baik, kami juga pada kesempatan saat ini ingin berdoa untuk minggu-minggu ke depan yang akan kami jalani bersama. Tuhan yang menopang dan menguatkan kami, sehat senantiasa, dan berkat-berkat Tuhan juga senantiasa mencukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami haturkan segenap doa-doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menaikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
bersaudara. Bake Yesus hasambua ita, bake Yesus hasambua ita, bake Yesus hasambua ita, lada asa ketepahara. Bake Yesus hasambua ita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang mengingatkan kepada kita, agar kiranya kita dapat menerapkan gaya hidup sebagai bagian dari kerajaan surga. Jadilah seperti biji sesawi, seperti ragi, yang walaupun kecil tetapi bernilai dan memberikan dampak dalam kehidupan kita. Dan terimalah dengan sukacita berkat dari Tuhan. Dipasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaorhon ma damena tutondim. Amin. 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 Amin.